Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Nusa Indah Catering. Kali ini kita ada event wedding ya di Surabaya, yaitu di Sidoarjo. Alhamdulillah sudah nyampe di sini. Nah, ini kru Nusa Indah Catering sudah mulai ngangkat-ngangkat, menurunkan barang-barang yang sudah nyampe ya. Oke teman-teman, langsung saja kita ikuti videonya. Kita sudah sampai di lokasi di perumahan Seruni Gedangan, Sidoarjo. Kru dari catering sudah mulai menurunkan barang-barang catering, peralatan, dan meja dekorasi. Perjalanan Probolinggo di Sidoarjo itu kurang lebih 2,5 jam ya. Kita tadi berangkat jam 12, tiba di lokasi itu jam 14.30. Dan ini kita sudah mulai persiapan untuk menata meja, menyeting meja, dekorasi, dan tenda-tendanya sudah terpasang. Dan ini untuk area gudang atau transit catering. Dan ini untuk tendanya sudah dihiasi pernak-pernik lampu dan yang lainnya. Dan ini juga kursi-kursinya yang dipasang di area ini ya. Ini kru Nusa Indah Catering sudah mulai menyeting meja, dan saya akan memberikan tip atau cara bagaimana untuk menyeting meja, yaitu di tenda. Yang pertama atau langkah pertama itu kita harus menanyakan lokasi tepatnya dulu ya, jangan asal kita menata meja. Dan langkah yang kedua, bila sudah ada kesepakatan lokasi catering atau meja buffet itu ditempatkan. Kebetulan ini lokasi catering itu tidak begitu luas karena dibagi. Yang pertama itu tenda khusus untuk kursi-kursi, itu lumayan panjang di sini ya, kurang lebih 5 meter lebih. Dan di sini adalah area cateringnya, tidak begitu luas. Ini ukurannya kurang lebih 4x3 ya. Dan ini juga pemesanannya itu kurang lebih 300 porsi atau 300 pack. Dan kita harus memperhitungkan bagaimana kita menata meja sekiranya tamu undangan itu tidak kesulitan untuk mengambil menu masakan yang disajikan. Jadi saya memberi saran itu mejanya itu jangan terlalu banyak. Jadi buffet utamanya itu cukup hanya satu aja. Yang kedua, untuk porsi yang banyak, kalau 100 lebih itu ya lumayan banyak ya. Itu kalau kita ditempatkan posisi tengah-tengah ya bagus juga atau pas juga, tapi kekurangannya itu untuk peralatan dan dekorasi itu kita tuh terbatas sedikit. Dan untuk pandangannya sendiri itu kurang bagus, terlalu sederhana. Jadi saya sarankan untuk yang tempat yang terbatas itu mejanya itu agak merapat ke samping. Nah, atau agak minggir ya.
minggir, usaha bilak, atau usahakan mejanya itu mengikuti teropnya. Nah, ini mejanya berbentuk L ya di sini. Kalau kita setting meja itu agak minggir, mejanya itu agak panjang, kita ikuti teropnya atau tendanya. Jadi untuk pemasangan meja dekorasi itu lebih banyak daripada posisi di tengah. Itu langkah-langkah tips atau cara bagaimana kita menyeting meja di lokasi yang terbatas atau sempit, apalagi di bawah terop, karena kita juga harus melihat cuacanya juga. Cuaca hari ini kan masih cuaca musim hujan, walaupun sudah panas ya, kemarau, tapi tetap kadang-kadang hujan. Oke teman-teman, ini kru catering masih mempersiapkan mejanya, dan peralatannya masih berantakan, dan kursi-kursinya juga masih belum terpasang. Dan di depan itu adalah lokasi untuk penataan atau kursi-kursi ya, di situ kurang lebih 300 orang. Dan di sini kita lanjutkan untuk memasang dekorasi meja catering. Untuk mejanya sendiri sudah siap, dekorasinya hampir selesai. Dan di depan kita juga menyiapkan meja, yaitu meja terima tamu dan souvenir. Itu penting sekali ya teman-teman. Itu juga kita tanyakan di mana posisinya tamu, meja tamu dan meja souvenir. Dan ini sudah mulai malam ya, dari jam kurang lebih jam 3-an itu kita sudah persiapan. Dan ini sudah maghrib, habis maghrib. Tenaganya itu kurang lebih ada 4 orang. Dan ini meja dekorasinya sudah mulai hampir 100%. Meja dekorasinya di sini hampir selesai ya teman-teman. Dan ini untuk finishingnya kita menggunakan bunga-bunga atau pernak-pernik yang lainnya. Di sini untuk meja risetnya. Dan ini barang-barangnya masih tampak berantakan, dan kita setelah meja dekorasi selesai, kita bersihkan, dan barang-barang yang tidak dipakai atau yang sudah dipakai itu kita bersihkan. Yang tidak dipakai kita bawa pulang lagi ya, dan yang sudah dipakai kita taruh transit atau dapur catering ya. Ini teman-teman kita sudah mulai mengangkut barang-barang yang sudah tidak dipakai, karena di sini saya membawa barang-barangnya itu lebih ya, yaitu membawa dengan 300 porsi itu saya membawa buffet atau meja 1 dan 2. Ternyata di sini kesepakatan dari pihak keluarga, kita
menggunakan meja buffet pertama aja, atau yang buffet yang utama ya. Jadi untuk buffet yang kedua atau meja yang kedua itu sudah ada, jadi kita bawa pulang biar untuk pembongkarannya itu tidak terlalu banyak barang-barangnya. Dan di sini kita menggunakan fasilitas transport pakai kendaraan truk, truk 1. Nah, di sini sudah nampak waktu sudah malam. Untuk dekorasi atau pemasangan dekorasi meja cateringnya sudah hampir selesai, dan untuk barang-barang itu seperti piring, sendok, tisu, serving dish kita pasang besoknya pas hari yang kedua, karena kita harus memperhatikan lokasi juga ya. Seandainya lokasi kita atau di kota itu kita tidak mengenalnya atau bagaimana, sebaiknya kita tata untuk hari keduanya aja biar menjaga keamanan, karena peralatan catering itu tidak murah ya, mahal harganya. Jadi kita tuh menjaga biar barang-barangnya aman. Oke teman-teman, ini sudah tampak meja dekorasinya sudah terpasang dan di sekitarnya sudah bersih. Dan ini meja buffet utama hanya satu ya, dan dilanjutkan dengan dessertnya, terus ada es puternya juga. Oke teman-teman, demikian konten kali ini, semoga bermanfaat. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang masih bulan Syawal ya. Saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Salam kuliner, salam catering.